Pak Bupati, ini anggota Bapak. Ya. Ini anggota Bapak menggugat. Mamaknya ini dia Pak, anggota Bapak Asmaul Husna, pegawai negeri sipil. Ini ya, digugatnya mamaknya si tua ini. Nih ha. Nih ha. Gak tahu diri, ini mamak sendiri kok. Ini dia Asmaul Husna. Ini mamaku ya Allah. Ini mamaku ya Allah. Ini menggugat, ini penggugat, ini anak durhaka. Ini mamaku ya Allah. Dia menggugat bukan haknya. Ini hak kami. Ini dia penggugat. Ini penggugatnya. Ini penggugat, ini durhaka. Ini kubawa ke polisi, kubawa ke bupati. Kau tahu aku siapa kan? Kau tahu aku siapa kan? Abis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Ustadz, saya memiliki ibu tarbiyah yang mengasuh saya sejak bayi dan mendidik saya hingga dewasa. Kemudian, alhamdulillah, saya dipertemukan dengan ibu kandung setelah dewasa. Apakah saya berdosa karena lebih dekat dengan ibu tarbiyah daripada ibu kandung, Ustadz? Sedangkan rasa kita tidak bisa bohong bahwa hati akan mendekat kepada yang mencintai. Apakah yang sebaiknya saya lakukan agar bisa berbakti kepada keduanya dengan seimbang? Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik, Ustaz. Kita tahu Nabi SAW bersabda, La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Syariat mengajarkan kita untuk pandai bersyukur kepada orang yang punya jasa kepada kita. Di antara orang yang paling besar punya jasa kepada kita adalah kedua orang tua, terutama ibu. Kita tidak lihat itu semua, tapi kita yakin bahwasanya kita pernah berada dalam perut wanita tersebut. Saya tahu ibu mungkin tidak begitu, yang ukhti yang bertanya mungkin tidak begitu sayang karena rasa tidak bisa dibohongi. Ini wanita baru saya tidak kenal. Tapi kita pasang dalam benak kita, ini ibu pernah bertarung nyawanya untuk saya. Saya pernah dalam perutnya selama 9 bulan. Saya pernah membuat dia muntah-muntah. Saya pernah membuat dia sedih, saya pernah buat dia sakit, saya pernah buat dia maksud saya seorang merenungkan akan hal tersebut, ketika dia mengetahui jasa seseorang kepada dirinya, maka dia akan mudah berbuat baik kepada orang tersebut meskipun dia tidak kenal sebelumnya, ya. Bayangkan misalnya kita setiap bulan ada yang kasih kita uang, kita nggak tahu siapa orangnya. Atau setelah 2 tahun, itu orang sering kasih kamu uang tiap bulan. Tentu kita akan sayang sama dia. Kenapa kita tidak sayang sama dia? Karena kita terkadang lupa dengan jasa tersebut. Tapi kalau kita renungkan, bahwasanya wanita ini yang pernah berjasa kepada saya pernah dalam perutnya, dia pernah menyusui saya, dan seterusnya, meskipun cuma beberapa saat, kemudian saya diambil oleh ibu tarbiyah saya, maka dengan demikian kita akan timbul kasih sayang kepadanya. Itu harus kita bina. Karena orang tua, jangankan orang tua yang mungkin meninggalkan kita ya mungkin kita dirawat oleh ibu tarbiyah karena ekonominya yang kurang, karena dia sayang sama kita daripada dia tidak bisa ngerawat kita, dia kasih sama orang. Saya nggak tahu sebabnya kenapa anti kemudian berpindah dari ibu sungguh kepada ibu tarbiyah ya. Kenapa? Karena terkadang masalah ekonomi, terkadang masalah yang lain. Tapi intinya jangankan ibu yang seperti ini, bahkan ibu yang musyrik, ibu yang jahat, ibu yang zalim, tetap kita disuruh berbakti kepada ibu tersebut. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Jika keduanya memaksamu untuk berbuat kesyirikan, maka jangan taat kepada keduanya. Ya. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tapi pergaulilah keduanya dengan cara yang terbaik. Alhamdulillah sekarang anti punya 2 orang ibu yang punya jasa besar ya. Ibu tarbiyah, kita tidak diragukan jasa dia bagaimana merawat anti, padahal dia bukan anaknya. Dan seorang tidak boleh lupa dengan kebaikan orang lain ya. Jadi berbakti sama dia, berbuat baik sama dia. Tapi bagaimanapun ibu kandung yang datang dalam Al-Quran semuanya ibu kandung. Ya, ibu kandung itulah yang pernah anti dalam perutnya. Ibu kandung itulah yang ketika melahirkan bertarung dengan kematian antara hidup dan mati. Ya, ibu kandung itulah yang mengalami banyak wahnan ala wahnin, kelemahan di atas kelemahan. Jadi tinggal anti menghadirkan dalam diri anti wanita ini, meskipun saya tidak kenal tapi dia punya jasa sama saya ya, dengan makanya berbuat baik sebisanya. Dan saya rasa ibu tarbiyah mengerti, bilang aja mama kan tahu dalam Islam saya punya kewajiban sama ibu saya ya, ada waktu mengunjungi, paling tidak telepon, kalau mungkin tidak sering mengunjungi
telepon gimana kabarnya Bu, baik-baik. Berusaha mengenal dia. Ibu mungkin rindu tapi dia gimana lagi, ini anak saya bukan anak saya, tapi ya kita jangan kecewakan dia. Berusaha kenalkan diri. Seperti kita mau cari muka sama seseorang, cari muka sama ibu kita ya. Berusaha kenal, telepon dekat, semoga nanti dapat pahala yang besar, bisa berbakti kepada orang tua.